Siapa itu kaum sederhana yang di dalam diri mereka kerajaan Allah atau misteri kerajaan Allah itu tampak? Kalau kita mengacu pada dua bacaan suci pada hari ini, dan memang kalau kita jujur dengan kenyataan hidup, kita menemukan bahwa ada dua generasi di mana orang Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan Allah. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Nah, inilah bait pengantar Injil yang juga diambil dari kata-kata Yesus sendiri ketika ia berdoa kepada Bapanya. Frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, siapa itu kaum sederhana yang di dalam diri mereka kerajaan Allah atau misteri kerajaan Allah itu tampak? Kalau kita mengacu pada dua bacaan suci pada hari ini, dan memang kalau kita jujur dengan kenyataan hidup, kita menemukan bahwa ada dua generasi di mana orang sangat dekat dengan kerajaan Allah dan perlu mendekatkan diri dengan kerajaan Allah. Generasi itu masa apa itu? Tahu, itu masa kanak-kanak dan masa tua seperti kita ini. Kita kalau sudah tua kan kembali seperti anak-anak lagi. Dan ada dua fenomen hidup yang terjadi masa kanak-kanak dan masa tua. Tidak peduli dengan penampilan kan? Kita anak-anak tuh tidak peduli harus penampilan seperti apa. Beda kalau ABG, anak muda, ibu-ibu yang lagi moncreng-moncreng itu pasti mereka utamakan penampilan dan harus tampak lebih aduhai begitu. Tapi kalau anak-anak mereka tidak peduli, tampil apa adanya. Gitu juga kalau kita sudah tua, kita tidak pikir lagi penampilan, yang penting tetap hidup. Tapi di masa itu, itulah masa kerajaan Allah sangat dekat dengan kita. Coba lihat, waktu kecil kita tidak terkontaminasi dengan banyak kepentingan dan perasaan, maka kita tetap tampak lugu, dan kalau masih kecil itu hampir kita tidak tahu apa namanya susah, apa namanya galau. Tidak pernah kita rasakan, enjoy terus kan. Di hati masih polos dan lugu. Dan disitulah kerajaan Allah itu muncul. Bukan penampilan yang sederhana, tapi orang yang hidupnya dengan hati yang sederhana. Tanpa banyak perasaan, tanpa banyak kecemasan, kegalauan. Dan Yesus dalam Injil bicara tentang itulah simbol kerajaan Allah, anak-anak. Ketika murid-muridnya datang, ketika murid-muridnya melarang anak-anak itu datang, Yesus bilang apa? Biarkan mereka datang kepadaku, karena merekalah empunya kerajaan Allah, anak-anak. Kalau ada yang ikut misa kemarin, bagaimana saya memberikan contoh bagaimana Tuhan berbicara melalui anak-anak untuk menyelamatkan. Seperti Tarsisius, anak kecil yang selalu dibawa misa pagi oleh mamanya. Dan si kecil itulah yang membawa komuni untuk orang yang ada di penjara, lalu dia dirajam di perjalanan. Atau ketika Santo Ambrosius uskup dipilih menjadi uskup di Milan, itu anak kecil yang bilang, itu Ambrosius jadi uskup. Jadi anak kecil itu punya malaikat, dan kalau mereka omong, mereka selalu menampakkan malaikat Allah. Makanya saya bilang apa? Kalau ke gereja, kita sebagai opa oma, bawa cucu, orang tua, bawa anak, itu malaikat
yang Tuhan kirim untuk kita. Yang juga yang saya bilang kemarin, kenapa saya kemudian memutuskan anak-anak harus ikut misa baru sekolah minggu, karena mereka malaikatnya dalam misa. Jadi dalam Injil Yesus sudah menegaskan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Dan dalam Injil hari Selasa, Yesus bilang apa? Anak-anak itu punya malaikat di surga. Dan anak-anak kita kalau jadi mesdinar, mereka menjalankan peran malaikat yang menghiasi altar perjamuan anak domba di surga, seperti gambar paling atas. Jadi makanya misa itu paling bagus kalau memang ada mesdinar, karena itu malaikat-malaikat yang tampak untuk menghiasi altar. Bunga ini kita beli, kalau tidak ada uang tidak bisa beli bunga. Bunga ini 2-3 hari pakai loyo, tidak segar lagi. Tapi kita selalu punya banyak anak-anak yang bisa menjadi bunga yang segar untuk menghiasi altar Tuhan. Kenapa kemudian saya ingin itu misa sore, supaya kita lebih dilengkapi mesdinar, tampak surga di dunianya. Nah, masa tua, Bapak Ibu, kebetulan yang paling rajin ikut misa ini kan kita para orang tua. Dan inilah saat di mana kita mendekatkan diri dengan kerajaan Allah. Kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Supaya kita itu mati dengan enjoy dan indah. Kalau kita kembali ke bacaan pertama, Yosua umur 110 tahun. Dia akan menggantikan Musa. Musa itu mati umur 120 tahun. Kita sekarang ini susah umur sampai 100 baru mau mati ya. Cepat-cepat. Nah, tapi bukan soal berapa lama. Kita mati dengan asik atau tidak. Nah, inilah pentingnya kita berdoa, mati dengan asik. Yosua, dia mati. Dia tahu dia akan mati. Dia kumpulkan semua suku-suku. Dia bicara, kamu ini janji, kamu mau setia kepada Allah yang sudah menyelamatkan nenek moyang kita dan kamu, atau kamu percaya kepada dewa-dewa? Jadi kita pikir kalau mau mati, bikin surat wasiat untuk harta yang lebih penting. Ternyata harta terpenting itu mewariskan Tuhan, mewariskan iman. Kenapa? Kalau kita mati, kita sudah jadi jenazah. Barang-barang, uang tidak akan pernah mendoakan kita. Mereka tidak akan pernah bercerita tentang perbuatan baik kita. Tapi orang yang kita perlakukan baik selama hidup, anak-anak, cucu, mereka yang akan berkisah tentang kita. Mereka yang akan datang berdoa untuk kita. Mereka yang buat intensi untuk kita. Tapi sekarang, kalau kita tidak wariskan iman kepada anak-anak, kita mati, mereka tidak pernah berdoa. Yang ada mereka hanya sibuk urus harta, rebut harta. Mau ke lilin bakar, mau ke kubur bakar lilin juga belum tentu. Coba cek sekarang, anak-anak sekarang, kira-kira berapa yang peduli untuk kirim intensi doakan mungkin kakek, nenek atau orang tua yang sudah meninggal. Berapa orang? Padahal dia hidup dari warisan mereka. Tapi ini karena kita yang salah. Kita mewariskan harta, kekayaan, bukan mewariskan iman. Jadi kalau kembali ke dalam cerita kitab suci, kakek nenek seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yosua, mereka itu kalau mau mati, mereka kumpulkan semua anak-anak. Omong, kamu nih mau tetap percaya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita, atau kamu percaya kepada yang lain-lain? Itulah membuat kita mati bahagia. Dan Bapak Ibu, kalau kamu rajin doa peristiwa Rosario, nanti perhatikan di perhentian yang kelima, Yesus wafat di salib. Ingat kata-kata di doa itu. Pasti kamu jarang doa Rosario, makanya tidak tahu ya. Kalau saya Senin sampai Sabtu wajib itu. Setiap pagi atau setiap hari merenungkan peristiwa itu. Itu kata-katanya menarik. Ya Bapa, bersama Yesus dan Roh Kudus, datanglah untuk berada di sekitarku saat menjelang kematian. Sehingga tidak perlu takut sebenarnya Bapak Ibu. Mau mati kapan? Tidak usah takut. Ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Banyak orang yang kalang kabut waktu mau mati karena memang dia tidak percaya kepada Tuhan, tidak menghadirkan Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah hadir di sekitar kita waktu kita mau mati, pasti itu yang akan kita katakan kepada anak-anak dan cucu. Jangan lupa Tuhan, jangan lupa doa. Nah, kita ini sudah tua, masih mau pikir kerajaan dunia atau pikir kerajaan Allah. Sebenarnya saya senang lihat kamu yang datang rajin misa, karena memang masa tua itu masa paling pas untuk kita siap sudah. Kita sudah mau mati semua ini. Jadi kalau sudah tua jangan lagi banyak buat lain. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ke gereja. Bawa anak-anak dan cucu, ajar mereka berdoa. Itu adalah harta terindah yang perlu kita wariskan. Karena lagi-lagi kata kitab suci, Tuhan langit dan bumi menyatakan misteri kerajaannya kepada kaum sederhana. Kaum sederhana adalah anak-anak kecil dan kita yang sudah kembali seperti anak-anak
karena usia sudah tua. Semoga Tuhan memberkati kita.